Apakah The Police adalah punk rock? Ketiga anggota itu jauh lebih mahir secara teknis daripada rata-rata band punk atau band new wave lainnya. Andy Summer memiliki permainan gitar yang menciptakan gelombang suara dan efek yang padat, sementara Stuart Copeland bisa memainkan poliritme dengan mudah, dan Sting adalah vokalis yang suaranya tinggi dan tajam yang mampu mengkonstruksikan lagu-lagu pop yang mudah diingat. Meskipun mereka bukan punk, The Police jelas menunjukkan bahwa semangat punk bisa memiliki masa depan dalam musik pop. Dengan seiring kemajuan karir mereka, The Police tumbuh jauh lebih berani dan bereksperimen dengan jazz dan berbagai musik lainnya di dunia. Sementara itu penyampaian band dan penguasaan single pop membuat penonton mereka terus meningkat, dan pada tahun 1983 mereka menjadi band rock and roll paling populer di dunia. Meskipun mereka berada di puncak ketenaran mereka, ketegangan dan konflik internal di dalam band menyebabkan perpecahan pada tahun 1984, lalu Sting mengambil mayoritas penonton band untuk menjadi superstar internasional. Stuart Copeland dan Sting membentuk The Police pada tahun 1977. Sebelum pembentukan band, Copeland yang merupakan putra seorang agen CIA yang pernah kuliah di California sebelum dia pindah ke Inggris dan bergabung dengan band rock progresif bernama Curve Air. Kemudian Sting adalah seorang guru dan penggali parit yang bermain di band jazz rock bernama Last Exit. Kedua remaja tersebut bertemu di klub jazz setempat dan memutuskan untuk membentuk sebuah band pop progresif bersama seorang gitaris yang bernama Henry Padovani. Selama beberapa bulan pertama grup ini bermain di pub London, mereka dipekerjakan untuk tampil sebagai band punk berambut pirang dalam iklan permen karet. Sementara iklan tersebut memberikan impact yang luar biasa dan menarik perhatian dari anak-anak punk asli. Lalu akhir tahun 1977, band ini merilis single pertamanya yang berjudul Fall Out di IRS. IRS adalah label independen yang didirikan Stuart Copeland bersama saudaranya bernama Miles, yang juga menjadi manajer The Police. Single tersebut menjadi hit yang cukup besar dan terjual sekitar 70.000 eksemplar. Tak lama kemudian setelah merilis single, Padovani digantikan oleh Andy Summer, yang merupakan veteran invasi Inggris. Kemudian The Police menandatangani kontrak dengan A&M Records pada musim semi 1978. Kontrak tersebut memberikan band itu tingkat royalti yang lebih tinggi sebagai pengganti uang muka. A&M merilis album Roxanne pada musim semi 1978, tetapi gagal masuk chart. Setelah itu The Police memulai tur Amerika pada musim panas 1978 tanpa dukungan apapun, dan bepergian ke seluruh negeri dengan peralatan band sewaan. Lalu tak lama kemudian pada tahun 1978, mereka merilis Outlanders di Amor dan rilisan tersebut mulai naik perlahan ke top 10 Inggris dan top 30 Amerika. Setelah dirilis band ini memulai tur Inggris untuk mendukung album Alberto Yellos Trios Paranoias dan merilis single berjudul Solo Nelly pada musim semi 1979. Kemudian Roxanne yang telah dirilis ulang naik ke nomor 12 di tangga lagu Inggris dan membawa Outlanders d'Amor ke nomor 6. Pada musim panas 1979, Sting muncul di Quadrophenia, yang merupakan sebuah film Inggris akhir tahun itu, dan dia berakting di Radio On. Single Message in a Bottle pada album Regatta de Blanc menjadikan band ini sebagai bintang di Inggris dan Eropa, dan memuncaki tangga lagu Inggris selama 4 minggu. Setelah dirilis, Miles Copeland mengadakan tur band ke beberapa negara yang jarang menerima konser dari artis asing, termasuk Thailand, India, Meksiko, Yunani, dan Mesir. Lalu album Zenyatta Mondatta dirilis pada musim gugur 1980, dan menjadi terobosan The Police di Amerika Utara, yang mencapai 10 besar di Amerika Serikat dan Kanada, dan di Inggris album ini menghabiskan 4 minggu di nomor 1. Don't Stand So Close to Me yang merupakan single pertama album itu menjadi single nomor 1 kedua grup ini di Inggris. Pada awal tahun 1981, The Police memanfaatkan kesuksesan mereka dengan kembali ke studio untuk merekam album keempat mereka dengan produser Hugh Padgham. Sesi tersebut difilmkan untuk dokumenter BBC yang dipandu oleh Jools Holland. Kemudian album Ghost in the Machine muncul pada tahun 1981, dan Ghost in the Machine menjadi hit instan yang mencapai nomor 1 di Inggris dan nomor 2 di Amerika Serikat sekaligus menjadi hit terbesar mereka hingga saat ini.
Menyusul kesuksesan besar mereka pada tahun 1980 dan 1981, di mana mereka dinobatkan sebagai grup Inggris terbaik pada penghargaan Brit pertama dan memenangkan 3 Grammy. Kemudian band ini beristirahat pada tahun 1982. Masing-masing personil band mengejar proyek sampingan selama tahun itu. Sting berakting di Brimstone and Trichley dan juga merilis single solo yang menjadi hit di Inggris. Lalu Copland mencetak Rumblefish karya Francis Ford Coppola, dan King Lear dari San Francisco Ballet. Dia juga merilis album dengan nama Clark Kent, dan juga bermain di beberapa pertunjukan Peter Gabriel. Kemudian Summer merekam album instrumental berjudul I Advance Musket bersama Robert Fripp. The Police kembali pada musim panas 1983 dan merilis album Synchronicity, yang memasuki tangga lagu Inggris di nomor 1 dan dengan cepat naik ke posisi yang sama di Amerika Serikat dan bertahan selama 17 minggu. The Police mendukung album tersebut dengan tur dunia blockbuster yang memecahkan rekor menjadi preseden untuk tur selama sisa tahun 80-an. Kemudian setelah tur selesai, band ini mengumumkan bahwa mereka akan berlibur kembali untuk mengejar kepentingan luar. Selama tur Synchronicity, ketegangan pribadi dan kreatif antara anggota band telah meningkat pesat, dan mereka tidak memiliki keinginan untuk bekerja sama untuk sementara waktu. Dan Sting segera mulai mengerjakan proyek solo bernuansa jazz dan merilis The Dream of the Blue Turtles pada 1985. Album ini menjadi hit internasional dan menjadikannya sebagai kekuatan komersial di luar band. Copland dan Summer tidak mengikuti jalan Sting, dan Copland kemudian merekam World Beat the Rhythmatis pada 1985, dan terus menggubah musik untuk film dan televisi. Dia juga kemudian membentuk band progressive rock bernama Animal Logic. Selama tahun 1986, The Police melakukan beberapa upaya untuk bersatu kembali dengan memainkan konser Amnesty International dan mencoba merekam beberapa lagu baru untuk album paling hits di musim panas. Saat sesi studio dimulai, Sting tidak berniat memberikan lagu barunya kepada band untuk direkam, lalu grup tersebut merekam ulang beberapa lagu lama. Beberapa tahun berlalu, tepatnya pada tahun 1992, Summer mengambil alih sebagai direktur musik untuk pertunjukan Malam Dennis Miller. Pada tahun yang sama album Greatest Hits dirilis di Inggris, dan pada tahun 1994 box set Message in a Box The Complete Recordings dirilis. Kemudian pada tahun 2003, Rock and Roll Hall of Fame melantik grup tersebut ke dalam jajarannya. Band ini cukup melakukan reorganisasi untuk menampilkan 3 lagu pada upacara pelantikan. Semacam reuni singkat dengan gitaris asli The Police bernama Henry Padovani di album tahun 2004 berjudul Achrah ke Chatait Power Lavi, di mana Copland dan Sting muncul di satu lagu secara bersamaan tetapi masih belum ada tanda-tanda akan reuni besar-besaran. Sting merilis autobiografinya yaitu Broken Music pada tahun 2003, dan pada tahun 2006 film dokumenter Copland berjudul Everyone Stares, The Police Inside Out, dan autobiografi Summer yaitu One Train Later, telah bergabung. Di tengah desas-desus reuni band, diumumkan bahwa The Police memang akan memulai tur dunia yang dimulai pada tanggal 28 Mei tahun 2007 di Vancouver. Stuck in the classroom, too hurt they try